Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Ternyata di balik suksesnya jajanan Cheetos yang mendunia, ada petugas kebersihan yang berperan penting menyelamatkan pabrik Frito-Lay di saat krisis ekonomi melanda. Orang itu dan istrinya menciptakan resep bumbu pedas yang akhirnya digunakan Cheetos sebagai varian rasa Flamin' Hot. Kejadian tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Flamin' Hot yang dirilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari anak imigran Meksiko bernama Richard Montanes. Tahun 1966, dia dan 8 saudaranya hidup miskin sebagai anak petani anggur di Guasti, California. Ayahnya bernama Facho, seorang pemabuk dan kasar. Saat itu, Montanes berpikir dia adalah anak yang paling beruntung dengan tempat bermain melebihi luas Disneyland yang sebenarnya cuma camp kerja. Tapi saat menginjak usia 10 tahun, dia menyadari tak memiliki apa-apa selain namanya. Keadaannya di sekolah pun tidak lebih baik sampai dia bertemu judi. Sebagai sesama imigran Meksiko, mereka berdua tidak memiliki teman. Montanes selalu dihina karena warna kulit dan bekal burritonya. Hingga suatu hari, ibunya memberikan 2 burrito, satu untuknya dan satu lagi untuk anak kulit putih yang katanya tak suka burrito. Di sekolah, Montanes mencoba menawarkan burritonya pada anak kulit putih yang sebelumnya mengatakan burrito menjijikan. Setelah mencoba, mereka baru mengakui bahwa burrito yang Montanes bawa sangat enak. Sejak saat itu, Montanes selalu membawa lebih banyak burrito ke sekolah untuk dijual pada temannya seharga 25 sen. Sampai akhirnya dia memiliki cukup uang untuk membelikan coklat yang Judy inginkan. Namun, saat dia pergi ke minimarket, dia ditangkap polisi karena kasir di sana mencurigai Montanes memiliki banyak uang dari hasil mencuri. Alasan perlakuan tidak adil tersebut sepele, karena hanya Montanes orang Meksiko. Ketika dunia memperlakukan seseorang seperti penjahat, maka orang yang sebenarnya baik pun akan dicap sebagai penjahat. Intimidasi terhadap mereka, imigran Meksiko, terus berlanjut hingga Montanes dewasa. Mereka tidak pernah dianggap, sebab itulah mereka selalu terlihat seperti kumpulan gangster yang sebenarnya itu adalah cara untuk bertahan hidup. Montanes dan Judy terus bersama hingga akhirnya menikah. Mereka bergabung dengan kelompok pengedar narkoba untuk mendapatkan uang. Bagi Montanes, teman-temannya adalah satu-satunya keluarga yang dia kenal. Suatu hari Judy hamil. Saat itu dia sadar mereka tak bisa seterusnya melakukan tindak kriminal karena akan segera memiliki bayi. Judy kemudian meminta Montanes berhenti menjual narkoba ataupun mencuri. Meski keadaan ekonomi mereka jadi sulit, Montanes tetap berusaha mendapatkan uang dari pekerjaan normal pada umumnya. Judy pun selain mengurus rumah dan anak, dia membantu mendapatkan uang dari berjualan tortilla. Saking tak punyanya uang, Judy memberikan anaknya susu cair yang hampir habis dicampur dengan air biasa dan merekatkan sol sepatu hanya dengan permen karet. Judy sangat berharap bisa membeli kulkas baru agar makanan mereka tidak cepat basi. Setiap kali Judy akan marah, Montanes akan menghitung mundur dari 3 untuk Judy mengambil nafas panjang. Cara tersebut efektif membuat Judy lebih tenang dan sabar. Montanes berkeliling mencoba mencari pekerjaan dengan resume yang dibuat Judy. Namun tak ada yang mau memberinya pekerjaan karena tak memiliki ijazah SMA. Hola, socia. No me molestes. We look like the kind of guys got an ounce of initiative. Dalam keadaan sulit tersebut, Judy meminta Montanes menurunkan sedikit harga dirinya untuk meminta bantuan pada Facho, ayahnya, agar anak-anak mereka bisa makan. Sikap Facho memang tak sekasar dulu, tapi kata-katanya masih saja menyakitkan. Facho mengkritik Montanes yang membiarkan istrinya bekerja dan tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ibu Montanes memberi saran agar mereka selalu berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Judy mau saja dia akan melakukan apapun yang dipercayai bisa memberi pertolongan. Tapi Montanes saat itu belum terbuka hatinya untuk mempercayai Tuhan. Malam itu, Montanes pergi menemui teman-temannya. Dia berniat kembali menjual narkoba. Namun Tony, bos mereka, tidak mau menerimanya. Teman-teman Montanes membantu membujuk Tony.
Tidak mudah orang seperti mereka mendapat pekerjaan biasa, sedangkan Montanes memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi. Tony sendiri bekerja di pabrik Frito-Lay. Pabrik tersebut memang dikenal masih mau mempekerjakan orang Meksiko. Montanes pun meminta Tony merekomendasikannya agar bisa bekerja juga di Frito-Lay. This fucking room, huh? I just need a job, man. Just put in a good word. Like you said, I got kids. Let's see what I can do. Hari berikutnya, Montanes pergi ke Frito-Lay untuk melamar pekerjaan. Di sana, dia diminta untuk mengisi formulir pendaftaran, tapi karena dia tak paham dengan beberapa pertanyaan di formulir tersebut, akhirnya dia membawa pulang formulirnya. Di rumah, dia bertanya pada Judy apa maksud dari inisiatif. Judy menjawab, itu artinya orang yang bisa bekerja tanpa diminta. Judy yang melihat Montanes kesulitan kemudian membantu mengisikan formulir. Montanes merasa dirinya menyedihkan, mengisi formulir saja butuh bantuan istrinya. Beberapa hari kemudian ketika melakukan wawancara, Montanes sedikit dicurigai karena formulirnya seperti tulisan perempuan. Tapi akhirnya Montanes ketahuan berbohong. Lonnie, orang yang mewawancarainya adalah alumni dari SMA yang tertulis di formulir. Montanes memohon agar diterima. Dia berkata, dia adalah orang miskin, lapar dan bertekad. Dia berjanji akan bekerja dengan baik. Montanes pun akhirnya diterima sebagai petugas kebersihan. Itu adalah kali pertama dalam hidupnya memiliki pekerjaan yang sebenarnya. Tugas Montanes yaitu mengepel lantai, mengosongkan tempat sampah, membersihkan mesin produksi dari debu, kotoran, dan minyak yang menempel. Pertama masuk ke dalam pabrik, Montanes sangat kagum. Menurutnya itu seperti kota mesin. Dia sangat senang bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar seperti pabrik. Montanes selalu dikenalkan dengan petugas kebersihan lain yang bernama Nacho. Begitu semangatnya dia bekerja, Nacho sampai heran. Sekedar mencuci saja menurut Montanes sangat asik karena baru pernah menggunakan pencuci tekanan tinggi. Tidak hanya itu, dia memiliki banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara mesin di sana bekerja. Tapi saat bertanya kepada operator mesin, dia diabaikan. Untung saja Montanes tidak mudah tersulut emosi karena diperlakukan seperti itu. Hey, is that what they call the temp level? Is that part of the machine? Oh, nice. Hey, it's wild. It's Montañez, sir. Montanes kemudian mencoba berteman dengan salah satu operator mesin berkulit hitam yang bernama Clarence Baker. Ketika dia mulai bertanya tentang mesin, Tony tiba-tiba datang membawanya menjauh. Tony memberitahu kalau mereka tidak boleh berbicara sok akrab dengan orang lain seperti saat SMA. Montanes pun mengatakan dia tidak paham maksud perkataan Tony karena tak pernah SMA. Tony lalu memberitahu semua pekerja di sana dan jabatannya, dimulai dari manajer pabrik, manajer lantai, operator mesin, karyawan biasa, dan yang paling rendah adalah petugas kebersihan. Di antara semua operator produksi, Clarence yang paling ahli. Dia sudah 15 tahun mengincar posisi manajer tapi tak pernah bisa. Padahal katanya, semua orang di posisi atas belajar dari Clarence, sebab itulah Clarence agak sensitif jika ditanya soal mesin. Tony mengingatkan agar Montanes tidak berusaha sok akrab dengan Clarence. Selain karena mereka hanya pekerja kelas bawah, mereka juga tidak memiliki kesempatan naik jabatan. Walaupun sudah memiliki pekerjaan, Facho tetap saja merendahkan Montanes. Facho bertanya, bisa berapa lama pekerjaan tersebut mampu menafkahi keluarga? Dia juga berkata, Montanes tidak bisa menghabiskan hidup mengepel lantai. Montanes berpikir perkataan ayahnya ada benarnya. Dia jadi ingin berusaha keras untuk mencapai puncak. Dia kemudian membaca tentang Roger Enrico, pemimpin PepsiCo yang membawahi Frito-Lay. Enrico adalah orang hebat yang berhasil menjatuhkan Coca-Cola terlama. Montanes merasa perlu belajar dari orang terbaik untuk mencapai puncak, jadi dia putuskan untuk tetap mengajak Clarence berbicara. Ketika dia mencoba menawari Clarence makanan, tanpa basa-basi, Clarence bertanya apa yang Montanes inginkan. Montanes mengatakan dia menghormati pekerjaan Clarence dan bagaimana Clarence belajar sendiri menjadi teknisi. Karena itu, dia ingin Clarence mengajarinya. Montanes memberitahu bahwa ayahnya bukan siapa-siapa. Tapi, sejak kecil dia diajari banyak tentang reparasi yang membuatnya tertarik dengan mesin. Belajar memperbaiki dan menjalankan mesin membuatnya merasa dia bukanlah orang yang tak berarti.
Mendengar Clarence mengucapkan terima kasih padanya membuat Montanes senang. Ketika dia melihat beberapa keripik gosong, dia pikir ada kesalahan pada mesin. Kemudian Clarence memberitahu kalau keripik yang gosong akan diambil dan dibuang. Montanes bergumam, mengapa semua yang berwarna coklat dibuang? Clarence tertawa mendengar gumaman tersebut. Setelah itu, Clarence mengajak Montanes mendengarkan dengan seksama suara mesin di pabrik. Hanya dengan mendengarkan saja, Clarence bisa mengetahui mesin mana dan bagian apa yang bermasalah. Dia berkata, Montanes akan bisa melakukannya setelah selesai dia ajari. Montanes sangat senang, akhirnya Clarence mau mengajarinya. Montanes hanya bisa belajar di sela-sela waktu bekerjanya. Dia rela berangkat lebih pagi dan pulang lebih lambat agar bisa belajar. Semangatnya bekerja membuatnya menjadi karyawan terbaik bulan itu. Ketika semuanya terlihat berjalan lancar, tahun 80 sampai 90-an krisis ekonomi melanda negara mereka. Bantuan untuk rakyat miskin dikurangi, konsumen camilan menurun, PHK besar-besaran terjadi di Frito-Lay. Beruntung, Montanes masih bertahan di pabrik setelah 8 tahun bekerja di posisi yang sama. Perang camilan menjadi serius, persaingannya ketat tapi pangsa pasar menyusut. Para petinggi PepsiCo mulai ribut mencari solusi untuk keluar dari kondisi tersebut. Untuk meredam kekhawatiran, Enrico melakukan siaran langsung yang bisa dilihat seluruh pekerja Frito-Lay. Lonnie mengatakan, siaran seperti itu sering dilakukan, tapi isinya hanya omong kosong perusahaan. Tidak ada yang memperhatikan siaran tersebut selain Montanes. Enrico mengatakan dalam siarannya bahwa saat itu kondisi dunia, ekonomi, dan pabrik sedang melalui masa sulit. Namun selalu ada peluang untuk setiap tantangan. Montanes merasa seolah saat itu Enrico sedang berbicara padanya agar menunjukkan kemampuan dari seorang petugas kebersihan dan menyuruhnya berpikir seperti CEO. Suatu hari, Montanes menjemput anaknya pulang sekolah. Anak pertamanya terluka karena bertengkar dengan temannya yang mengejeknya sebagai orang Meksiko. Montanes memberitahu bahwa orang-orang hanya iri. Orang-orang takkan bisa membuat mereka berpikir mereka lebih rendah. Jadi tidak seharusnya malu hanya karena menjadi orang Meksiko. Mereka kemudian pergi ke taman. Di sana mereka membeli jagung bakar dengan bumbu pedas. Anak Montanes yang kecil kepedasan tapi mengatakan suka dengan pedasnya yang enak. Montanes melihat sekeliling dan melihat hampir semua orang makan makanan yang menggunakan bumbu pedas. I'd been searching for an answer. They had been there the entire time. Mereka pun pulang membawa banyak camilan. Montanes memiliki ide membuat bumbu pedas untuk menyelamatkan pekerjaan semua orang. Yang dia butuhkan hanya waktu, bumbu, dan judi. Judi saat itu bertanya, bagaimana mereka akan membayar sewa dan bertahan hidup jika melakukan itu semua. Montanes meminta Judi percaya padanya. Kemudian, Judi memberitahu bahwa Vaco mendapatkan pekerjaan untuk Montanes. Judi ingin Montanes menemui Vaco dan sebagai gantinya, dia akan melakukan apa yang Montanes minta. Di pabrik, Montanes berbicara pada Clarence agar diizinkan meminta beberapa produk Frito-Lay untuk membuat sampel makanan menggunakan bumbu pedasnya. Dia yakin bumbu yang akan dia buat cocok untuk produk Frito-Lay. Clarence tidak yakin apakah perusahaan akan membuatnya hanya karena ucapan seorang petugas kebersihan. Montanes berkata, seperti burrito yang dia makan saat kecil, mereka hanya butuh menunjukkan nilainya. Mungkin awalnya tampak tak berharga, tapi setelah mencicipi, orang akan paham. Montanes tahu idenya terdengar gila, tapi apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin menunggu kehilangan pekerjaan lalu kelaparan. Setelah mendapat izin, Tony dan Nacho membantunya membungkus sedikit setiap produk Frito-Lay untuk Montanes bawa pulang. Tibalah hari di mana Montanes mengunjungi ayahnya. Pekerjaan yang ditawarkan nyatanya tak berbeda, sama-sama menjadi petugas kebersihan dan katanya jika beruntung, dia mungkin bisa menjadi kepala pemeliharaan. Montanes mengatakan dia memilih bertahan di Frito-Lay. Vaco berkata, tidak ada orang yang percaya Montanes di Frito-Lay. Montanes pun mengatakan, Vaco juga tak percaya padanya, yang keluar dari mulutnya hanyalah betapa bodoh dan tak bergunanya Montanes. Semua perlakuan buruk yang Montanes dapat sejak kecil tidak mengusiknya. Namun, hal yang paling menyebalkan bagi Montanes adalah mendengar suara Vaco di kepalanya seakan memukul otaknya setiap hari. Hal tersebut yang membuat Montanes tidak mampu bangkit.
Facho mengatakan bahwa dia hanya mau membantu karena saking buruknya Montanes sampai Judy tidak lagi yakin. Mendengar itu, Judy langsung marah. Judy selalu yakin dengan suaminya meskipun tak berpendidikan, namun Montanes orang terpintar yang dia kenal. Judy menyuruh Facho menyelamatkan diri sendiri lebih dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Montanes dan keluarga kecilnya mulai bereksperimen resep bumbu pedas menggunakan bahan terbaik untuk menciptakan bumbu pedas mereka. Di saat yang sama, Litbang Frito-Lay di Midwest juga sedang bereksperimen menciptakan rasa pedas yang pas dengan bahan kimia. Tapi Montanes percaya bahan-bahan alami lebih berkualitas. Semua jenis cabai dari setiap toko di kota sudah mereka coba, sampai akhirnya mereka mendapatkan rasa yang mereka mau. Suatu hari, pabrik melakukan PHK besar-besaran lagi. Tony dan Nacho termasuk orang yang di PHK. Montanes kemudian memberitahu Lonnie bahwa dia memiliki ide yang bisa disampaikan kepada Enrico. Lonnie tidak peduli, dia baru saja memecat banyak orang karena kondisi perusahaan sedang tidak baik. Montanes meyakinkan Lonnie kalau kemampuannya lebih dari sekedar membersihkan toilet. Lonnie lalu menjelaskan, biasanya produk baru butuh riset bertahun-tahun, berbiaya jutaan untuk diluncurkan. Jadi mustahil hal seperti itu diciptakan oleh seorang seperti Montanes. Saat malam hari, Montanes diam-diam masuk ke ruang kerja Lonnie untuk mendapatkan nomor telepon Roger Enrico. Told me, go back to Mexico. I went into that trade. I came out with my dang cookies. Hari berikutnya, Montanes memberanikan diri menelpon ke kantor Enrico. Awalnya, sekretaris Enrico bingung kenapa ada petugas kebersihan yang mencari petinggi perusahaan. Namun setelah Montanes mengatakan dia punya ide untuk Frito-Lay yang bisa menyelamatkan semua pekerja, akhirnya sekretaris menyambungkannya pada Enrico. Setelah telepon terhubung, Montanes menjelaskan kalau dia adalah orang Meksiko. Orang Latin sepertinya ada banyak di Amerika Serikat dan mereka berbelanja camilan juga. Tapi mereka melumuri saus sambal tapatio sebelum memakannya. Artinya, mereka mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli camilan dan sambal. Dari situlah dia memiliki ide untuk membuat bumbu pedas sendiri. Menurutnya, rasanya sangat kuat, bisa digunakan untuk semua produk Frito-Lay seperti Doritos, Fritos, popcorn, dan juga Cheetos. Dan yang lebih penting yaitu orang Meksiko sangat menyukainya. Keluarga dan tetangganya selalu ingin tambah saat memakannya. Itulah ide yang ingin disampaikan. Montanes mengatakan dia sudah mengikuti saran Enrico di video siaran untuk berpikir seperti CEO. Roger Enrico terkejut ada orang yang menonton videonya, terlebih lagi hanya seorang petugas kebersihan. Montanes kemudian mendapat izin mengirimkan sampel untuk Enrico. Setelah sampel tersebut dicoba oleh Enrico, dia memutuskan untuk melakukan tur pabrik sekaligus bertemu dengan Montanes untuk mendengar lebih detail tentang idenya. Para eksekutif perusahaan pun merasa marah dengan apa yang dilakukan Montanes. Lonnie juga marah kepadanya sebab tur pabrik sama saja dengan melakukan evaluasi di saat kondisi pabrik mereka sedang tidak baik. Lonnie yakin Enrico akan merasa sia-sia telah datang mendengarkan omong kosong Montanes. Dan skenario terburuknya yaitu pabrik mereka akan ditutup untuk mengurangi pengeluaran di tengah krisis ekonomi. Semua orang di pabrik akan kehilangan pekerjaan karena Montanes. Perkataan Lonnie membuat Montanes mendapatkan tatapan sinis dari seluruh pekerja. Montanes menjadi merasa pesimis, dia pikir harus melakukan sesuatu untuk mencegah Roger Enrico datang. Judy membangkitkan kepercayaan diri Montanes. Dia mengatakan, orang-orang hanya takut dengan apa yang bisa Montanes lakukan untuk mereka. Mereka takut seorang pria Meksiko miskin dan petugas kebersihan akan menjadi pahlawan mereka. Judy juga berkata, Enrico pasti akan mendengar Montanes. Jadi, jangan biarkan orang lain menghentikan langkahnya. Selanjutnya, Judy membantu Montanes belajar soal bisnis karena dia harus mempresentasikan idenya di depan para eksekutif perusahaan. Montanes sangat beruntung memiliki Judy, dia bahkan berkata, jika ingin selamat di dunia yang gila, dapatkanlah seorang Judy. Hingga akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Judy tidak bisa memasangkan dasi, jadi dia menyuruh Montanes meminta bantuan Facho. Awalnya, Montanes tidak mau, tapi Judy memberitahu kalau sejak keributan hari itu, Facho terus menelpon. Jadi, Judy pikir sebenarnya Facho menyayangi Montanes.
Di kesempatan itu, Vacho mengatakan dia bangga kepada Montanes dan dia menyesal telah menjadi ayah yang tidak bisa membuat Montanes jadi diri sendiri. You look good. I'm gonna go find some fake Gucci. Por favor, hijo. And I'll always regret. Always. Di ruang rapat, Montanes terlihat gugup. Untungnya, Enrico mengerti dan mempersilahkan Montanes memulai kapanpun dia siap. Montanes menjelaskan bahwa banyaknya orang Meksiko di Amerika Serikat bisa menjadi pangsa pasar bagi mereka. Tapi produk yang telah ada membosankan. Montanes tumbuh dengan banyak rasa, dia ingin makanan yang membuatnya merasa seperti di rumah. Dan rasa tersebut ada pada bumbu pedas yang dia ciptakan. Saat ditanya berapa besar pangsa pasarnya, Montanes berkata, dia tidak tahu karena tidak pernah duduk di kantor korporat memakai jas. Yang dia tahu, orang-orang Meksiko sepertinya ingin makanan di rumah mereka dihargai oleh para pebisnis makanan. Membuat mereka merasa berarti saat mengambilnya di rak penjualan karena produk itu dibuat mereka. This is it. Everything I grew up with, in a bag. And if you put this out there, you'll see that there's this whole How market. much would your product yield, according to you? It was a lot of books. This much market share. Because I don't sit up in no corporate office wearing a suit. They're looking for themselves on those shelves. I want to know that I matter when I pick up one of our products. A product out there for us, we'd say, take all our money, cabrones. Did you know we could get this much more market share? You have given us a lot to think about here. Setelah presentasi selesai, Enrico diberitahu bahwa lead bank mereka di Midwest telah menemukan bumbu pedas, tapi Roger Enrico merasakan firasat baik pada Montanes. Dia mengatakan Montanes mungkin tidak mengetahui tren pasar, tapi tahu soal orang, yang mana itu adalah tempat di mana dia selalu menanamkan uangnya. Akhirnya, Enrico ingin menguji pasar dengan 5.000 peti. Menurut Montanes, rasa bumbunya tidak seperti milik judi, tapi itu cukup. Montanes sangat senang hasil inisiatifnya kini ada di rak penjualan dengan nama Cheetos Flamin' Hot. Sayangnya, produk tersebut tidak laku. Montanes merasa produknya hanya belum lama di pasaran. Lonnie pun meminta tambahan waktu untuk pemasaran seminggu lagi. Montanes tadinya ingin menyerah, tapi Clarence datang membangkitkan keberaniannya seperti saat dia memutuskan untuk menelpon Roger Enrico pertama kalinya. There's no next step for guys like us. If there was a next step, he would have had Lonnie's job along. For having the balls to pick up the phone and call Roger Enrico. Look here, the person I met just to find out you're still down here on the bottom. Saat membicarakan masalah itu di rumah, tiba-tiba anak pertamanya memberitahu bahwa yang mereka butuhkan adalah iklan. Produk lainnya memiliki iklan, tapi Cheetos Flamin' Hot tidak. Anak pertamanya memberikan uang tabungan yang dimiliki untuk membuat iklan. Montanes tidak ingin menerima uangnya, tapi dia akan menggunakan ide anaknya. Montanes menemui teman-temannya untuk meminta bantuan memasarkan Cheetos Flamin' Hot. Lalu dia mengajak semua pekerja di pabrik bekerja sama membantu mengeluarkan produk yang tidak laku ke mobil teman-temannya. Dia dan teman-temannya akan mendistribusikan sendiri produk mereka. Montanes meyakinkan semua pekerja bahwa apa yang mereka lakukan itu demi mempertahankan pekerjaan mereka. Lonnie yang tadinya menentang akhirnya turut membantu. Produk tersebut mereka berikan gratis ke orang-orang sebagai promosi. Hey, my son made those. Mama, your abuela, hey sister. We were mobilizing the Hispanic market before Rico wanted answers. Dalam sekejap, Cheetos Flamin' Hot meledak di California Selatan. Akan tetapi, salah satu petinggi masih saja membujuk Enrico berhenti berinvestasi pada produk tersebut. Enrico pun mengatakan dia tidak menganggap sedang berinvestasi pada petugas kebersihan, tetapi pada visi. Montanes kemudian mendapat telepon dari Enrico bahwa dia butuh tambahan 5 juta peti. Produksi besar tersebut membuat seluruh pekerja di pabrik bersemangat. Hingga 6 bulan ke depan, pesanan mereka terus meningkat. Pabrik menambah kembali jumlah pekerja dan Clarence dipromosikan menjadi manajer pabrik.
Sebenarnya, Montanes juga mengharapkan posisinya berubah, tapi nyatanya tak ada kabar apapun tentang promosi jabatan untuknya. Ketika Lonnie memerintahkannya membersihkan ruangan di lantai 6, dia tidak mau. Dia berkata tidak akan melakukan apapun sampai dapat wawancara untuk posisi yang dia inginkan. Lonnie menyuruh Montanes melakukan saja tugasnya karena itu masih jam kerjanya. Di lantai 6, dia bertemu dengan Roger Enrico yang sudah menunggunya. Ternyata itu adalah kejutan untuk Montanes yang diangkat menjadi direktur pemasaran multibudaya. Judy menangis begitu diberitahu tentang hal tersebut. Kebahagiaan mereka mungkin tak bisa diungkapkan dengan kata-kata mengingat semua masa sulit yang mereka hadapi. Montanes tidak pernah merendahkan pekerjaan apapun sebab yakin mereka bisa membuat takdir sendiri. Montanes dikenal sebagai bapak pemasaran Latin. Dia menjadi pejabat eksekutif di PepsiCo atau Frito-Lay. Kejeniusannya berhasil meluncurkan keseluruhan industri produk pedas. Cheetos Flamin' Hot pun menjadi brand miliaran dolar. Tahun 2019, Montanes pensiun setelah 42 tahun berinovasi dan memimpin. Montanes dan Judy membesarkan 3 orang anak dan hidup bersama selama 48 tahun. We're gonna need more ties. There's no such thing as just a waiter. We create our own destinies. Thank you, brother. Seperti itulah kisah dibalik suksesnya jajanan Cheetos yang mendunia. Ada petugas kebersihan yang berperan penting menyelamatkan pabrik Frito-Lay di saat krisis ekonomi melanda. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.